Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Jovan Gledek. Di video kali ini saya skip dulu konten komedi karena udah lama nggak ngevlog, udah kangen banget. Dan kali ini saya mau ngevlog tentang dunia anjing, khususnya jenis ras anjing American Pitbull Terrier yang biasa disebut dengan Pitbull. Berdasarkan pengalaman saya pribadi selama 6 tahun memelihara 12 ekor anjing pitbull, ya bisa lumayan cukup banyak karena saya sekaligus jadi breeder. Tapi yang mau saya bahas bukan tentang tips breeding anjing pitbull karena udah banyak senior-senior yang jauh lebih berpengalaman dari saya yang ngebahas tentang tips-tips breeding. Di video ini yang mau saya bahas adalah tentang bagaimana karakter anjing pitbull yang sesungguhnya. Karena selama ini beredar sangat banyak mitos-mitos yang menurut saya perlu diluruskan tentang ras anjing American Pitbull. So, tidak berlama-lama, sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe dulu channel saya agar bisa semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Check it out! Anjing American Pitbull Terrier atau biasa dikenal dengan nama Pitbull adalah salah satu anjing ras yang terkenal dengan tampangnya yang garang, tubuh kekar berotot kayak badan saya, dan ganas katanya. Sehingga nama Pitbull mendapat pencitraan yang sangat buruk di dunia. Bahkan ada di beberapa negara maupun kota, pemerintah setempat sudah melarang pemeliharaan jenis anjing ini. Yang jadi pertanyaan, Pitbull adalah anjing galak dan ganas itu mitos atau fakta? Nah, untuk teman-teman yang ingin mengenal lebih dalam karakter Pitbull yang sesungguhnya dan yang sebenar-benarnya itu seperti apa, di video ini saya akan share fakta karakter Pitbull yang sebenarnya berdasarkan pengalaman saya pribadi selama 6 tahunan pemeliharaan 12 ekor Pitbull dewasa di rumah. Kebetulan saya diberi kesempatan untuk memelihara cukup banyak Pitbull, jadi saya bisa belajar mengenal secara mendalam karakter-karakter Pitbull yang sesungguhnya itu seperti apa. Teman-teman pasti sering mendengar bahwa Pitbull tidak bisa bersahabat dengan anjing lain ataupun hewan lain. Mitos atau fakta? Fakta, karena Pitbull memang pada awal mulanya diciptakan dan diarahkan sebagai anjing petarung. Makanya disebut fighting dog. Tapi fakta yang perlu diluruskan di sini adalah semua tergantung dari owner mau mengarahkan dan membentuk si Pitbull ke arah apa. Jadi petarung atau menjadi anjing yang bisa friendly dengan anjing dan bahkan hewan lain. Saya memilih salah satu Pitbull saya yang bernama Rocky sebagai contoh. Rocky adalah contoh nyata karakter Pitbull yang sesungguhnya. Rocky sejak kecil saya biasakan sosialisasi dengan anjing bahkan hewan-hewan lain, sehingga karakternya terbentuk untuk friendly dengan anjing dan bahkan hewan lain. Bahkan sama anjing sekecil Chihuahua sekalipun. Oke, kalau sama manusia gimana? Kan katanya Pitbull juga galak dan ganas terhadap manusia. Ada yang nyebut Pitbull one man dog, hanya nurut sama satu majikan. Itu mitos atau fakta? Saya katakan itu adalah mitos. Perlu teman-teman ketahui, Pitbull adalah jenis anjing ras yang karakternya sangat-sangat stabil dan sangat friendly dengan manusia. Teman-teman tentu tahu anjing Golden Retriever sama manusia gimana tuh? Karakternya stabil, tidak agresif, dan baik banget kan? Faktanya, Pitbull karakternya berada 2 tingkat di atas anjing Golden loh. Bahkan dari semua jenis anjing ras yang ada di dunia, Pitbull berada di peringkat 2, hanya setingkat di bawah jenis Labrador. Amazing bukan? Tapi ini adalah fakta kebenaran yang sesungguhnya. Rocky sendiri dengan semua anggota keluarga maupun orang asing sangat bersahabat. Bahkan saat anak saya di usia 3 tahun,
Pernah waktu itu di luar pengawasan dan sepengetahuan kami serumah, saat itu kami cari-cari nggak ada. Nggak taunya kami lihat dia udah di dalam kandang. Saat itu umur Rocky sudah dewasa. Ternyata anak saya keluar ke teras, buka sendiri kandang si Rocky, lalu dia masuk ke dalam dan pintunya dia tutup lagi. Karena nggak mungkin kan anjing bisa buka pintu sendiri lalu bilang ke orang, silakan masuk. Apalagi nutup pintu kandang sendiri. Oke, gimana dengan karakter anjing yang baik tapi galak jika berada dalam kandang? Pernah temuin atau dengar anjing kalau masukin jari ke dalam kandang langsung gigit? Nah, saya ambil contoh dari pitbull saya yang bernama Denzel. Denzel karakternya kalau di dalam kandang kayak Hellboy, preman banget. Bang Maeli aja kalah kalau menjadi preman terkuat sejagat raya. Tapi si Denzel kalau di luar kandang kayak Hello Kitty, baik banget seperti karakter pitbull yang memang sesungguhnya seperti itu. Jika teman-teman menemukan karakter anjing seperti ini, itu pasti 100% adalah faktor trauma, sehingga dia menjadi hyperprotektif terhadap diri sendiri, terutama saat dia berada di daerah teritorialnya, kandang. Faktor ini karena saya jelas tahu historinya. Saya memelihara Denzel sejak dia sudah berusia 10 bulan, bukan dari papis. Saat di tangan owner yang lama, dia sering dipukul dan dicambuk pakai tali pinggang jika sedang berisik atau nakal main-mainin perabotan rumah. Dan saat dia di dalam kandang, dia juga pernah diserang oleh anjing lain hingga terluka. Perihal inilah yang menyebabkan trauma, dan anjing jenis apapun jika mengalami trauma seperti ini akan menjadi hyperprotektif alias penyimpangan karakter. Lalu bagaimana dengan kasus gempar yang sering kita dengar? Seperti yang belum lama-lama ini, berita duka perihal pitbull menyerang anak majikan hingga anaknya meninggal. Saya turut berduka cita dan sangat berbela-sungkawa sebesar-besarnya untuk kejadian itu. Sebagai gambaran dari sudut pandang saya memberi contoh dari pitbull saya yang bernama Asterix dan Black Panther. Asterix dan Black Panther adalah pitbull yang memang sejak kecil dilatih secara khusus untuk diarahkan menjadi sporting dog. Istilahnya adalah dilatih secara khusus untuk menjadi atlet. Karena pitbull pada dasarnya adalah anjing multitalenta yang bisa dibentuk ke arah apapun. Asterix dan Black Panther adalah contoh pitbull yang dibentuk ke arah sporting seperti Springpool. Springpool adalah salah satu jenis sporting, yaitu dengan cara pitbull melompat dan menggigit target suatu benda. Bisa itu mainan seperti karung, kain, bola, dan sebagainya, itu sebagai bait. Atau tarik beban weight pulling. Pitbull bisa menarik beban hingga bertonton, itu dilatih juga menggunakan bait yang saya sebut tadi. Atau dilatih bermain tug and war, tarik-tarikan. Jadi anjing pitbull yang dilatih khusus seperti ini, dia seumur hidupnya akan agresif dan sangat bergairah menyerang apapun yang bentuknya sering dijadikan bait tersebut. Ingat, yang diserang adalah bait atau bendanya, bukan manusianya. Dan untuk bahasa agresif, itu sebenarnya dalam pitbull adalah karena faktor gameness. Apa itu gameness? Gameness adalah gairah pitbull terhadap sesuatu dan semangat pantang menyerah yang sudah dibawa sejak lahir. Bahkan, gameness tidak dimiliki oleh ras anjing lain loh. Wow kan? Ya, wow jika diarahkan ke hal yang positif. Tapi jika diarahkan ke hal yang negatif, maka resiko besar akan terjadi. You make your dog be a monster, man. Jadi, untuk kasus-kasus seperti yang pernah terjadi itu, pasti ada faktor-faktor kecelakaan dan ketidaksengajaan dari si pitbull yang saya sebut di atas. Karena pada dasarnya tidak ada jenis anjing apapun yang akan menyerang, menciderai, atau bahkan membunuh tanpa sebab. Kesimpulannya, fakta karakter anjing pitbull adalah anjing yang karakternya sangat stabil, sangat familiar, dan baik terhadap manusia. Bukan one man dog yang hanya nurut sama satu tuan. Bisa bersahabat dengan anjing dan bahkan hewan lain dengan diberikan sosialisasi sejak dini. Dan yang teristimewa, pitbull adalah anjing multitalenta yang bisa dilatih untuk menjadi apapun yang kita mau. Tapi, saya garis bawahi, kenali karakter anjing sebelum Anda memutuskan untuk memelihara. Dan sebelum membeli,
pastikan Anda tahu jelas histori si anjing apakah terjadi penyimpangan karakter karena salah didik atau faktor-faktor trauma atau dididik secara khusus seperti proteksi penyerangan dan sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.